Halo semuanya, nama saya Agung. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang film-film yang mengandung predictive programming ya guys ya. Jadi film yang predictive programming. Jadi apa sih film predictive programming itu? Kalau secara sederhananya sih, film predictive programming itu dimana di suatu scene-nya itu ada sebuah prediksi atau biasa bahasa umumnya itu sebuah ramalan yang akan terjadi di suatu yang akan mendatang gitu guys. Jadi udah mungkin ada yang direncanain atau enggak ya, apa ya, biasanya sih dibilangnya ramalan ya, pokoknya hal yang akan terjadi di suatu yang akan mendatang gitu guys, film predictive programming tuh. Jadi berikut yang saya akan bahas apa saja sih film-filmnya. Langsung aja guys ke yang nomor pertama. Yang pertama ada film Contagion. Jadi film Contagion itu film yang dirilis pada tahun 2011 guys. 2011 yang disutradarai oleh Steven Soderbergh, dibintangi juga oleh Matt Damon dan lain-lain. Jadi film ini itu menceritakan sebuah bencana di Amerika tentang wabah penyakit semacam flu kayak gitu ya guys ya, virus. Dan lucunya tuh, bukan lucu ya, maksudnya tuh yang bikin hal yang tegangnya tuh karena itu tuh sama sekali dengan peristiwa yang kita alami sekarang gitu guys. Virusnya itu dari mulai gejalanya, terus tuh keadaannya juga itu tuh sama persis dengan keadaan sekarang ya. Jadi film Contagion itu virusnya tuh disebutnya dengan MEV1 MEV1 gitu, sama ilmuwan tuh dinamainnya karena virus ini tuh munculnya gini guys, sama sekali juga dengan yang terjadi sekarang gitu ya, kayak COVID-19 ini. Jadi awalnya tuh dari kelelawar yang habitatnya udah rusak, makanannya tuh dia tuh makan pisang ceritanya tuh, terus diemnya tuh di kandang babi guys, di atap-atap atasnya gitu, kandang babi. Nah waktu makan pisang, jadi pisangnya tuh sisa-sisanya tuh yang jatuhannya tuh ke si babinya, dan si babinya memakan sisa-sisa remah-remah pisangnya kayak gitu. Nah terus udah berapa hari itu si babinya itu dibawa sama manusia, terus ke restoran Hongkong guys. Di restoran Hongkongnya itu dijadiin santapan ya, makanan gitu. Si kokinya tuh lagi bikin tuh dari babinya itu. Nah setelah bikin tuh, jadi istri pemeran utamanya tuh lagi ini ada tugas gitulah ke luar negeri gitu. Nah tapi aneh ya, karena dianya out of control gitu guys, yang gak kekontrol lah, dia tuh kacau banget lah. Jadi terus minta foto sama si koki itu yang lagi bikin babi itu. Nah si koki itu dipanggil lah sama, ini ada yang minta foto, dia nggak cuci tangan, cuman gini-gini doang, ngelap-ngelap doang guys, gitu doang. Terus pegangan salam-salam gitulah. Dan akhirnya si istri itu yang pemeran utama itu yang kena duluan guys. Jadi gitu, masih bingung lah ini penyebab penyakitnya tuh apa gitu. Waktu pulang ke rumah keluarganya ya, waktu di Amerika, jadi istrinya tuh udah mulai merasakan gejalanya, pusing gitu, gak enak badan, meriang. Terus waktu sampai klimaksnya dia itu kejang-kejang sampai berbusa gitu. Tapi sejauh ini sih kalau nggak salah gitu, kalau corona yang kita alami COVID ini tuh nggak sampai berbusa katanya. Jadi serupa banget lah gejala-gejalanya tuh sama film Contagion ini. Terus dari semakin hari waktu ada virus ini tuh nyebarnya sama juga dari orang terdekat guys. Jadi orang terdekat gitu menyebar lah, akhirnya luas lah gitu. Dan udah selang berapa lama mungkinnya mereka tuh dari filmnya ya, cerita filmnya muncullah apa ya kan, karena kalau kita lagi lapar tuh kita logikanya kurang terpakai ya, maksudnya bukan kurang terpakai, jadi gimana ya, udah lupa lah sama logika dan etika kita. Jadi emosi lah yang mainnya tuh, nafsu ya guys ya, pingin makan, gua harus makan pokoknya hari ini. Jadi udah nggak kekontrol, sama kayak di film itu tuh waktu ngantri buat obat tuh, oh udah kacau aja, udah chaos gitu, udah anarkis lah ya guys ya. Mungkin aku yang takutnya tuh waktu saya ngobrol sama kakak ipar saya juga, boy, yang ditakutkan tuh bakal terjadi seperti itu, anarkis dan chaos gitu guys. Karena ya itu, kita sudah kekurangan lah, maksud itu sudah krisis moneter, krisis ekonomi lah gitu guys. Jadi kelaparan, ya udah sudah kekurangan lah. Film kedua, next.
Film kedua tuh ada dari Serious Behind Me atau My Secret Serious ya guys ya. Jadi film serial televisi itu guys di Korea Selatan pada tahun 2018. Sutradaranya tuh sama Park Sang Hoon. Jadi film ini tuh berceritakan tentang agen rahasia gitu yang lagi apa ya, bukan menganggur karena kan misinya tuh gagal ya waktu terakhirnya tuh. Dia tuh pindah mengasingkan diri gitu guys. Terus ada tetangganya, ceritanya tuh tentang agen yang apa ya, dia tuh meneliti bahwa ada ya, jadi si tetangganya itu punya suami. Nah suaminya itu meninggal guys. Nah tapi ada yang janggal, ternyata suaminya tuh ada konspirasi gitulah. Nah dari film ini tuh menceritakan sebuah konspirasi dari virus ini namanya Corona guys, dari film ini tuh tahun 2018. Nah jadi ada sebuah adegan, sebuah episode 20 dinyatakan tuh, jadi ada dialog antara dokter dan si agen yang cewek itu. Jadi dokter itu menceritakan kalau di rumah sakit itu ada yang kena corona mutan gitu guys. Jadi gejalanya pun sama ya guys, menyerangnya lewat paru-paru katanya. Terus masa inkubasinya juga 2-14 hari guys. Ini persis banget sih kayak COVID-19 gitu, persis banget. Terus ada juga scene dimana waktu di gym sekolah dikunjungi oleh Menteri Kesehatan. Nah jadi di gym sekolah itu mau diserang guys sama virus itu. Nah disitu pun terdapat ada Menteri Kesehatannya gitu, lagi mempraktekkan cara cuci tangan yang benar guys. Cara cuci tangan yang benar agar terlindung dari ya itu virus-virus penyakit bakteri kayak gitu. Sama banget ya, harus cuci tangan gitu. Nah jadi aku cari-cari pun ini kok sama banget ya kayak COVID-19. Ternyata beda guys. Dari film ini tuh membahas coronanya tuh jadi di masa tahun 2000, bukan 2000, jadi 1960 itu WHO udah menyatakan udah apa ya, ini tuh udah ada penyakit namanya corona gitu guys. Corona itu sebuah virus juga berupa flu gitu, MERS dan SARS gitu. Jadi beda banget sama COVID-19 karena COVID-19 itu baru adanya 2019 guys. Dijadikan sebuah ide cerita film Serious Behind Me itu karena sudah ada di tahun 1960 guys coronanya itu. Jadi next yang buat film yang ketiga. Film yang ketiga ada film Kingsman The Secret Service. Nah yang bikin bikin aku memasukkan film ini tuh karena dulu sih kemarin tuh baca iseng lah gitu guys, teori konspirasi gitu. Karena ceritanya tuh mungkin gitu aku ngaitin tuh sama sih kayak dari teori konspirasi itu. Jadi ceritakan tentang agen rahasia gitu. Agen rahasia namanya, pemeran utama itu si Eggsy namanya, dan yang membuat dia masuk ke agen itu karena bapaknya juga dulu ternyata agen rahasia juga guys, tapi sudah gugur menyelamatkan rekan timnya yaitu Galahad guys ya. Dimana si Galahad ini merasa berhutang kepada Eggsy, jadi memberikan nomor telepon waktu ada darurat keadaan genting aja guys gitu guys, kata si Galahad ini kepada si Eggsy. Nah waktu ngasih nomor teleponnya tuh waktu masih kecil ya, si Eggsy-nya masih bayi lah gitu, dikasih kalung tapi nomor teleponnya tuh kalau nggak salah kalung gitu. Nah, waktu dipakai buat telepon Galahadnya itu waktu dia tuh bermasalah guys. Waktu masuk ke kantor polisi kalau nggak salah waktu masuk dia daftar ke agen rahasia dimasukin sama Galahad, dia itu dibimbing juga sama Merlin. Waktu udah, nah yang bikin masuk dari kategori ini tuh waktu ceritanya tuh jadi punya misi. Si yang pemeran jahatnya, antagonisnya itu Samuel L. Jackson yang sebagai Valentine, dia tuh menciptakan sebuah senjata yang aneh ya guys ya. Jadi dia tuh punya misi untuk membuat dunia baru. Nah caranya itu mengurangi populasi dunia guys gitu, dengan cara memberikan kartu smartphone gitu kartu perdana gitu, SIM card yang maksudnya tuh kuotanya tuh gratis lah, jadi enak lah kalau pakai kartu itu. Padahal di balik kartu itu tuh bakal dia tuh jadi semacam zombie atau jadi terkena paparan radiasi gitu lah guys ya. Jadi kayak sama waktu baca teori konspirasi itu ada say no to 5G gitu, maksudnya tuh katakan tidak, menolak keras pada
5G. 5G itu ya sinyal juga guys ya, kan sekarang lagi pakai 4G gitu, ada 5G. Jadi 5G itu lambangnya itu sama persis dengan corona waktu aku baca-baca teori konspirasi gitu. Oh, ini mungkin sama kayak di film Kingsman ya, kayak gitu kan maksud aku tuh. Terus si Valentine ini punya asisten Gazelle, ya Gazelle ini pun kakinya besi guys ya, udah kayak setengah robot gitu. Teori konspirasi pun itu bakal jadi robot katanya guys gitu. Nah waktu udahlah ya ketipu nih sama si SIM card ini, kalau misalkan ingin selamat masuk ke dunia barunya tuh dia tuh harus membeli microchip. Ya microchip dimasukin ke sini ke belakang telinga guys. Jadi pemimpinnya dari Kingsman pun dia pun memakai microchip gitu guys, di situnya di belakang telinganya gitu. Sama si Exi ketahuan lah gitu. Terus waktu Exi menyamar gitu, jadi si Valentine pun udah bilang, woi gak usah galau lah waktu mau ini nih, waktu apa memusnahkan setengah populasi manusia ini kayak Thanos gitu guys. Kita bakal menikmati dunia baru kayak gitu. Jadi waktu menghancurkan yang pakai SIM card itu lewat satelit guys. Dari satelit tembak gitu. Jadi kayak gini, iya pokoknya soalnya ibunya si Exi pun jadi kayak zombie gitu guys, hilang kendali gitu. Nah terus kalau teori konspirasi mengatakan jangan pakai vaksin, karena vaksin itu mengandung takutnya ada microchip. Dan waktu kita dimasukkan microchip kita tuh bakal diprogram dari jauh menjadi robot lah kayak gitu guys. Ini yang bikin saya memasukkan Kingsman itu ke film predictive programming guys. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di bawah kolom komentar ya. Misalkan ada ini gitulah maksudnya pendapat-pendapatnya gitu guys. Saya Muhammad Agung Gunawan, dadah.